Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti dengan NIM SI 20230032 akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat untuk tugas akhir front-end development di matkul front-end development. Baik, jadi aplikasinya sudah bisa diakses oleh semua orang karena sudah di-deploy ya, tinggal mencarinya dengan membuka URL legal aid app railway app. Kita tunggu. Nah, jadi ya ini halaman berandanya. AI Hukum Indonesia, konsultasi hukum gratis untuk semua. Di sini bisa langsung tuliskan masalah dan masuk ke konsultasi. Lalu ada kategori hukum yang kategorinya ada 6, yaitu ketenaga kerjaan, konsumen, keluarga, pertanahan, pidana, utang, dan kredit. Lalu di bawahnya akan diberitahu cara kerja dari aplikasi ini. Pertama, pilih kategori hukum, lalu tulis pertanyaan Anda, lalu AI akan memberikan jawaban. Apa keunggulan aplikasi ini? Yaitu privasi terjaga, respon cepat, regulasi jawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan juga AI yang cerdas yang dirancang khusus untuk membantu memahami konteks hukum di Indonesia secara akurat. Ini hanya untuk depannya aja ya, belum ada 50.000 konsultasi yang terjawab. Lalu di sini pertanyaan yang sering diajukan ini data dummy, nggak ada yang pernah menanyakan ini, tapi ya begitulah. Lalu ada peringatan kalau legal aid adalah sistem informasi hukum yang berbasis AI dan bukan pengganti advokat atau pengacara. Informasi yang diberikan bersifat informatif dan edukatif berdasarkan regulasi Indonesia, bukan merupakan hasil hukum yang mengikat, dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada footer yang memberikan navigasi, kategori hukum, dan kontak dan informasi. Lalu ada sosial media. Nah, mari kita cek fitur-fiturnya, yaitu pertama yang di header ini, apakah bisa diklik? Tentu saja bisa. Tentang lalu riwayat konsultasi ini hanya bisa diakses kalau sudah login, karena aturan privasi ya teman-teman. Baik, mari kita masuk ke daftar. Baik, kita daftar saja dengan dengan email. gmail.com. Passwordnya lalu kita klik masuk. Oh iya, nama lengkap Cia. Nah, kita sudah masuk ya ini ke akun saya. Lalu semisal lupa buat mau langsung gitu buat diberikan konsultasi, bisa ditulis di sini. Misalnya hukum saya di PHK secara sepihak. Lalu saat klik mulai konsultasi, akan langsung diarahkan ke kategori hukum ketenagakerjaan.
Kenapa tidak ada jawab? Sebentar. Oh, AI-nya sedang lupa menjawab. Nah, lalu langsung akan dijawab oleh AI-nya. Lalu di sini ada riwayat. Ini riwayatnya cuma satu karena ini akun baru dan hanya bertanya tentang konsultasi ketenagakerjaan. Hilang. Oh, kita buka ini dulu. Nah, yang tadi. Nah, terus di sampingnya ada contoh pertanyaan, topik yang terkait gitu. Nah, di atasnya ada tetap sama, lalu kita bisa ganti kategori dengan masuk ke beranda. Seperti ini untuk Oh, kalau mau coba untuk konsumen saya keracunan. Oh, yang bikin keracunan itu yang ulang. Bukan ada keracunan itu kan dikenakan pidana, teman-teman. Baik, produk makanan yang saya terima cacat. Ya gitu deh, mungkin perlu saya perbaiki tapi nanti. Mari kita keluar dan masuk ke halaman admin. Halaman admin bisa diakses dengan admin/login. Nah, ini untuk loginnya. Lalu ini sandi dan email. Lalu di halaman dashboard akan diberikan langsung kotak ini sudah. Lalu nama pengguna baru yang baru aja login. Lalu sesi yang per kategori. Akses cepat ini sama seperti ini. Tapi ini di bawah, misal penggunanya banyak gitu, panjang, lihat semuanya panjang ke bawah, jadi nggak kelihatan. Bisa diakses lewat sini. Lalu penggunanya ini pengguna yang terdaftar, detailnya, nama akun dan emailnya. Untuk sandi itu kan sifatnya rahasia, jadi kalau lebih baik dihapus saja untuk akunnya, lalu dia bikin akun baru begitu. Untuk sesi konsultasi ada sesi yang telah dilakukan oleh akun-akun ini di dalam chatnya. Seperti ini contohnya, yaitu Uci yang bertanya tentang PHK, lalu Wulandari yang bertanya tentang ini saya cek untuk Wulandari yang sama aja. Saya bertanya untuk ini, cek apakah dia akan menjawab atau tidak. Jadi begitulah. Lalu untuk kategorinya ini bisa diedit atau dihapus. Edit misal batal, gak berani, jangan diedit, jangan. Lalu untuk ini, untuk menghapus misalnya kita tambah slotnya penipuan atau pidana.
pengecualian pidana apa ya, utang kredit. Kita lambatan pajak, label kekerasan dalam enggak begitu aja. Nah, ini aktif. Apakah untuk dihapus, apakah bisa? Of course bisa. Di sini fak untuk apa namanya, pertanyaan misal di pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan oleh pengguna. Kayaknya ada di halaman depan, bentar saya cek. Ini di fak yang ini, tapi yang aktif di sini cuman beberapa. Mari kita tambahkan pertanyaan. Apakah aplikasi ini direkomendasikan? Jawabannya tidak. Terus simpan. Ini bisa dihapus. Apakah bisa? Jadi begitu untuk admin. Ini yang aktif ada 3 pengguna yang terdaftar. Wulan. Oh, ini Wulan. Ini Wulan sama Andari. Ada 3 sesi dan 6 pesan terkirim. Ini. Nah, mari kita lalu apa ya? Mana perlu 15 menit lagi. Perlu, coba kita lihat di sini. Itu langsung mengarah ke sini. Lihat semua ini juga bisa mengarah ke sini. Apalagi ya? Mari kita cek untuk semua konsultasi yang bisa kita buat gitu. Misal berapa besaran pesangon yang saya terima, besaran untuk dijawab, tergantung masa kerja dan lain-lain. Lalu kita ubah kategori hukum. Ini kan kategori hukum ketenaga kerjaan. Nah, kita coba yang konsumen. Ini jelaskan tentang produk cacat, topik terkaitnya ini bisa diklik dan langsung dijawab. Lalu kategori hukum lainnya, keluarga, warisan misal. Belum, bentar. Nah, langsung dijawab dan bla 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 bla. Selanjutnya adalah pertanahan, mana tanah sengketa gitu, bersengketa dengan anak cucu kita. Langsung dijawab seperti ini, bla 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 bla. Oh ya, kita bertanya dengan akun admin. Lalu pidana. Kalau pidana itu bantuan hukum, kita tanyakan
menjelaskan tentang bantuan hukum, bantuan